Namo Amitovo. Pemirsa sekalian yang budiman, pada hari ini saya bersama dengan Yang Mulia Biksu Samanta Kusala yang biasa kita sebut dengan Suhu Pusan, dan juga didampingi oleh Pak Andreas Prisdian. Beliau adalah salah satu petugas yang dulu pernah mengabdi di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Hari ini pemirsa, kita mau berbincang-bincang dengan beliau-beliau ini berkaitan dengan pembinaan atau pelayanan kerohanian keagamaan di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Saya mau bertanya dulu nih sama Bang Andre nih. Bang, dulu saya kan bersama dengan teman-teman mendapatkan informasi bahwa di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang tuh umat Budanya banyak dari warga binaan. Terus katanya di sana mau merenovasi ruangan untuk bikin wihara. Itu awalnya gimana sih Bang Andre bisa tiba-tiba menghubungi aktivis Buddhis untuk membantu bagaimana membangun wihara di sana dan melakukan pelayanan rohani di sana? Awalnya itu seperti apa dan bagaimana sih? Iya, awalnya itu karena memang dari kebutuhan di dalam lapas bahwa setiap umat beragama di dalam lapas itu diberikan fasilitas oleh negara untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Nah, dengan dasar itu saya melihat bahwa kebutuhan wihara di dalam lapas pemuda saat itu begitu penting, karena pada saat itu wihara yang ada yang sudah lama sekali itu akan dipindahkan lokasinya. Nah pemirsa, hari ini saya bersama dengan Yang Mulia Suhu Pusan. Beliau adalah salah satu rohaniwan besar di Indonesia yang juga terlibat aktif untuk menggerakkan dirinya untuk melakukan pelayanan di Lapas Pemuda kelas 2A, khususnya untuk wihara di sana. Nah, saya ingin tanya ke Suhu nih, apa sih Suhu yang menggerakkan Suhu mau membantu kami untuk melakukan pelayanan rohani di Lapas Pemuda kelas 2A untuk warga binaan kita, umat yang beragama Buddha? Gimana? Oke, baik pemirsa, sebetulnya perlu saya informasikan kegiatan-kegiatan di rutan ataupun di dalam penjara itu pertama kali saya lakukan pada tahun 2016, tepatnya di rutan Pondok Bambu. Ya, tetapi setelah itu kegiatan menjadi vakum untuk kegiatan di rutan maupun juga di lapas, karena memang terbentur dengan masalah kegiatan ritual, waisak dan sebagainya, dan juga masih banyak kegiatan lain di wihara BDM. Karena seperti yang kita tahu bahwa pada waktu itu masih awal-awal semenjak saya pulang dari Australia, jadi saya hanya fokus untuk membantu pengembangan Buddha Dharma yang dilaksanakan ataupun diinisiasikan oleh mendiang almarhum Suhu Ranisa Paramita. Jadi waktunya sangat terbatas untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar kegiatan wihara. Nah, jadi pas kebetulan tahun ini saya kenal Anda, siapa? Pak Andra dan juga Pak Andreas, yang bisa memberikan saya satu pintu masuk atau jalur untuk bisa masuk ke dalam rutan ataupun lapas-lapas yang ada di daerah Tangerang yang sedang kita laksanakan saat ini. Nah, mungkin ke depan juga misi atau visi saya adalah untuk bisa menjangkau seluruh lapas, seluruh rutan yang ada di seluruh Indonesia, namun dengan catatan apabila SDM yang membantu saya memadai. Ya, jadi seperti itu. Mungkin lebih saya lanjutkan lagi adalah kenapa pembinaan rutan atau di dalam penjara itu pada saat ini, apalagi di masa pandemi, itu sangat sedikit yang dilakukan oleh para Bante, para Suhu
secara langsung. Jadi ini merupakan salah satu cita-cita mulia yang harus kita kerjakan pada saat ini. Nah, kan sudah banyak terlibat di dalam pelayanan rohani bagi warga binaan di rutan maupun di lapas. Boleh kasih contoh yang sudah jalankan, yang sudah lakukan saat melakukan pelayanan rohani di lapas dan di rutan tersebut. Oke, baik. Yang untuk sementara ini yang kita lakukan adalah pertama di rutan Jambe. Yang kedua adalah di Lapas Pemuda Tangerang. Jadi kegiatan yang kita laksanakan adalah melakukan pembinaan secara mental, jadi memberikan edukasi agar orang tersebut tidak melakukan suatu kesalahan yang sama, yaitu caranya dengan metode meditasi atau memberikan suatu tuntunan secara ritual. Jadi yang terpenting adalah di sini peran kita adalah terutama sebagai tokoh atau pemuka agama, yaitu untuk memberikan edukasi, yang kedua memberikan inspirasi, dan yang ketiga adalah memberikan motivasi agar mereka punya semangat untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau itu kan pembinaan pelayanan rohaninya, saya juga melihat bahwa Suhu juga melakukan aksi-aksi sosial, bukan hanya pelayanan yang bersifat rohani keagamaan Buddha saja, tetapi juga adalah aksi sosial. Bisa diceritakan, Su, kalau nggak salah kemarin Su juga sempat aksi sosial di lapas anak wanita juga ya, Su ya. Dan terakhir bukan terakhir malah udah sering juga ya di lapas pemuda. Aksi sosialnya ya, Su, yang mau saya tanyakan itu apa aja? Ya, aksi sosial yang kita kerjakan adalah memberikan sumbangan, baik itu sembako seperti yang kita lakukan di rutan Jambe Tangerang. Nah, kita membagikan, ya ini juga kolaborasi dengan Bante Kani dan juga para donatur. Tentunya tanpa donatur kegiatan seperti ini tidak akan bisa berjalan. Nah, istilahnya kita ini sebagai inisiator. Jadi kegiatan seperti ini bisa terlaksana pasti dari dukungan berbagai macam pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tentunya. Nah, kegiatan sosial ini adalah untuk mengedukasi bahwasannya kebutuhan primer seperti sembako dan juga di masa pandemi ini tentunya mereka membutuhkan satu adalah vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi apa yang diperlukan di rutan atau apa yang diperlukan di lapas tersebut, semampu kita support. Bang Andre mau tanya lagi nih ke Bang Andre izin. Jadi sebenarnya bagaimana sih kondisi warga binaan itu kalau mereka ada di dalam itu, sebenarnya nuansanya itu seperti apa sih gitu? Apa sih yang kira-kira pun kalau seandainya dibutuhkan bantuan yang seperti apa yang layak untuk warga binaan di sana gitu? Iya, kondisi warga binaan di setiap lapas itu hampir sama saja sebenarnya dimanapun. Namun demikian, untuk sarana dan prasarana yang bersifat akomodasi untuk setiap warga binaan itu yang mungkin juga masih diperlukan, seperti mungkin perlengkapan mandi seperti itu, ataupun juga tadi seperti sudah lakukan memberikan sumbangan vitamin gitu, karena vitamin kan di dalam juga warga binaannya ribuan, sehingga vitamin juga yang dibutuhkan hampir setiap mereka selalu harus dikasih vitamin supaya mereka tetap bisa menjalani masa hukumannya dalam keadaan sehat. Betapa mirisnya jika mereka menjalani masa tahanan mereka tapi mereka sakit, baik sakit secara fisik ataupun sakit secara mental rohani. Nah, dua-duanya ini itu ada pada Suhu atau Bante yang suka memberikan pelayanan datang ke dalam lapas dan rutan. Ini sangat penting sekali, dan saya mewakili lapas dan rutan di seluruh Tangerang yang sudah
dibantu, didukung, support oleh Suhu Kusan dan Bante Kanit, itu sungguh-sungguh mengucapkan banyak terima kasih atas segala apa yang telah dilakukan buat para warga binaan kita, baik yang beragama Buddha maupun yang bukan beragama Buddha. Nah, Suhu, bagaimana nih kesan Suhu terhadap warga-warga binaan khususnya yang beragama Buddha yang sekarang malah sedang intens interaksi dengan Suhu dalam konteks pelayanan rohani? Menurut kacamata Suhu nih, mereka ini seperti apa dan bagaimana setelah Suhu melakukan pelayanan di sana? Oke, pertama kali masuk ke dalam hutan untuk menimpas, sangat prihatin sekali dengan kondisi para warga binaan ini. Jadi mereka sangat haus, apalagi seperti yang Bang Andre bilang bahwa selama masa pandemi ini kurang lebih hampir malah dua tahun ya, hampir 2 tahun itu tidak ada namanya pembinaan sama sekali. Jadi mereka pasti haus akan, dalam tanda kutip, dharma. Karena dharma itulah yang menjadi penuntun bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, setelah kita ajarkan mereka, kesan pertama yang saya dapatkan, terutama kemarin ketika kita mengajarkan mereka bagaimana sih meditasi dengan menggunakan metode melafalkan Amitabha ataupun melafalkan satu mantra. Nah, di situ secara tidak langsung mereka mendapatkan suatu bentuk kedamaian atau ketenangan di dalam batin. Nah, makanya kenapa metode ini sangatlah tepat. Jadi kan seperti Anda ketahui bahwa di dalam Buddhisme itu terdapat 84.000 metode atau cara untuk mengobati penyakit batin. Jadi ada istilah Mandarin, Buddha itu membabarkan Dharma. Foto ice fa, wei tu ice sing. Jadi Buddha membabarkan semua metode Dharma adalah untuk mengobati penyakit batin semua makhluk. Jadi dengan metode yang saya ajarkan kemarin dengan melafalkan mantra, itu setidak-tidaknya mereka bisa membersihkan batin yang kotor. Kotor dari apa? Dari kebencian, keserakahan, nafsu. Yang pertama dan yang terakhir adalah apa? Kebodohan atau kegelapan. Kalau orang batinnya masih gelap, maka dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Sebagai contoh adalah, ya justru tadi, karena kegelapan batin, maka dia tidak bisa berpikir bahwa narkoba itu pada akhirnya akan menjerumuskan dan merusak kehidupannya. Tetapi dengan cara welas asih seperti ini, tidak hanya dengan pembabaran Dharma, tetapi kita melakukan suatu aksi nyata, memberikan suatu kebutuhan secara langsung, baik itu vitamin dan sebagainya. Nah, inilah bagaimana kita menyadarkan mereka bahwa dengan kebaikan nyata secara langsung itu akan bisa membuka nurani mereka. Bang Andre, memangnya di lapas dan di rutan itu kesalahan dan kejahatan apa sih yang paling dominan di sana yang menyebabkan mereka sampai terjerembab atau terjerumus di lapas atau di rutan itu sih? Menurut pandangan ini Bang kalau Andre. bicara itu sangat menarik. Iya. Suatu ketika di tahun 2005 atau 2006, saya tuh ngadain survei untuk satu blok hunian warga binaan. Kalau nggak salah waktu itu di Pemuda itu ada satu blok itu hampir 1.000 lebih. Saya survei untuk 1.000 orang ini, lalu saya dapat urutannya. Peringkat pertama itu adalah kejahatan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua itu adalah judi. Yang ketiga itu adalah asusila. Lalu diikuti dengan kejahatan-kejahatan yang lain, kriminal umum seperti pencurian,
perjudian, pencurian dengan kekerasan, perampokan, dan yang paling terakhir adalah pembunuhan atau perkelahian. Kalau kita melihat dari urutannya, ternyata peringkat 1 dan 2 dan 3 itu sudah ada dari zaman nenek moyang kita, bahkan dari zaman para nabi, yang disebut dengan penyakit masyarakat. Narkoba, penyalahgunaan penggunaan narkoba ini bisa kita kategorikan sebagai mabuk. Banyak dari zaman dulu orang itu mabuk, senangnya mabuk. Lalu yang kedua yaitu judi. Yang ketiga ya asusila. Kalau laki ya senang perempuan, perempuan ya sama laki. Ini sebenarnya tiga jenis penyakit masyarakat. Ini suatu bukti bahwa dalam masyarakat kita dari zaman dulu, dari zaman para nabi, itu memang manusianya yang jalan hidup ini stres. Mentalnya, dalamnya yang bobrok. Makanya sangat diperlukan tokoh-tokoh agama, alim ulama, kiai, pastor, pendeta, suhu, biku, bante untuk datang terjun ke dalam lapas, membimbing secara spiritual, mental, rohani para warga binaan. Mungkin bisa saya tambahkan ya. Di sini seperti tadi Bang Andre katakan bahwa mereka itu di urutan pertama adalah penyalahgunaan narkoba. Kalau kita kaitkan dengan di dalam ajaran Buddha, khususnya untuk umat awan, yaitu adanya Pancasila. Sila kelima adalah tidak boleh makan ataupun minum yang bisa menyebabkan hilangnya kesadaran. Tetapi kalau dari kacamata Buddhis sebetulnya penyalahgunaan narkoba, miras dan sebagainya itu secara kasar. Tetapi ada yang lebih halus yang sering tanpa kita sadari, itu justru dalam tanda kutip termasuk salah satu penggunaan yang tidak tepat. Jadi artinya apa? Mabuk dalam arti kata narkoba, tetapi di sini ada lagi yang disebut sebagai mabuk gadget atau mabuk elektronik. Kalau zaman sekarang TikTok. Nah, kemarin seperti yang saya dapat informasi bahwasanya ada juga pengguna TikTok yang begitu viral. Tetapi kalau kita bicara konten dalam Buddhis, cobalah kita bisa viral. Tetapi viral ini adalah yang positif. Tentunya yang bisa menyadarkan orang, yang bisa menginspirasi orang, yang bisa memotivasi orang. Itu adalah suatu perbuatan karma baik. Kalau kita bikin suatu konten, tetapi itu menjerumuskan dan tidak bisa menyadarkan orang banyak, itu juga termasuk salah satu karma buruk. Demikian pemirsa perbincangan kami antara saya, Bang Andreas dan juga Suhu Fusan. Sebelum saya tutup, izinkan saya meminta kepada Suhu mungkin ada harapan terhadap warga binaan yang beragama Buddha di lapas ataupun rutan yang ada di Tangerang atau di Indonesia pada umumnya. Oke, jadi secara spesifik memang kita tujukan untuk para narapidana ya, atau warga binaan dimanapun kalian berada, tetapi saya akan berbicara secara umum. Jadi dalam melakukan segala sesuatu tindakan, itu harus selalu ingat menimbang, mengingat, memutuskan, dan baru bertindak. Jadi sebelum melakukan segala sesuatu harus dipikir dulu apa efeknya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin secara spesifik adalah kasus-kasus pencurian, narkoba dan sebagainya. Sebelum Anda melakukan tindakan, lebih baik Anda introspeksi dulu apa efek yang akan timbul apabila Anda melakukan kejahatan seperti itu. Baik, terima kasih Suhu atas perbincangannya pada hari ini. Bang Andreas, terima kasih juga sudah hadir di dalam perbincangan pada hari ini. Pemirsa, demikianlah perbincangan singkat kami terkait
pelayanan kerohanian agama Buddha di lembaga pemasyarakatan dan di rumah tahanan bersama dengan Sopusan dan juga Bang Andreas Christian. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat, salam, Namo Amitovo.